Selamat pagi Ibu-ibu guru semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Selamat Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga kita semua sehat selalu. Karena kita akan menerima materi hari ini tentang asesmen. Oke. Kita awali dulu hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Next, kita langsung materi ya, mengingat waktu terus berjalan. Ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang asesmen diagnostik. Ya, asesmen. Oke, next. Oke. Asesmen diagnostik pelajar berkebutuhan khusus ya. Di situ jenis asesmen diagnostik pendidikan khusus itu bisa bercabang, artinya saling berkaitan. Jenis asesmen diagnostik bisa menuju asesmen akademik, kemampuan berpikir, kemampuan intelektual, bisa juga kepada asesmen perkembangan. Kemudian dari jenis asesmen diagnostik tersebut bisa menghasilkan asesmen non-akademik atau program kekhususan. Oke ya, next. Contoh dari hasil asesmen akademik itu bisa ibu-ibu lihat di situ, kemampuan di atas fasenya, kemudian peserta didik dapat mengurutkan. Nah, itu contoh dari kemampuan di atas dari hasil asesmen yang mendapatkan fase-fase. Kemudian kemampuan yang pas dengan fasenya akan menghasilkan yang hijau muda, kemudian kemampuan di bawah fasenya siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan warna hijau yang paling bawah. Itu silahkan dibaca ya. Next. Asesmen non-akademik, terutama program kekhususan. Kita semua ya, guru pendidikan luar biasa, suatu proses untuk mengetahui kondisi, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan jenis hambatan yang disandangnya secara mendalam, komprehensif, dan akurat. Asesmen non-akademik akan menghasilkan yang di bawah ini. Pengembangan orientasi mobilitas, sosial, dan komunikasi untuk peserta didik dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Kemudian ada pengembangan komunikasi, persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Pengembangan diri untuk peserta didik dengan hambatan intelektual atau tunagrahika. Pengembangan diri dan gerak untuk peserta didik dengan hambatan fisik dan motorik. Nah, itu biasanya untuk tunadaksa. Kemudian ada pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku untuk peserta didik autis. Oke, next. Asesmen perkembangan. Suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan PDBK yang terkait dengan kemampuan intelektual, fisik motorik, emosi, perilaku, komunikasi, kondisi lingkungan. Sampai di sini Bu ya. Masih Ibu Evi, masih dengar suara saya Ibu Evi? Masih Bu. Alhamdulillah ya. Bermanfaat, asesmen perkembangan manfaatnya dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi, maupun pemilihan alat bantu yang tepat dalam penyusunan modul ajar, maupun dalam penyusunan modul ajar pada program
berkebutuhan khusus. Next. Ya. Langkah-langkah asesmen. Halo Ibu Eka, suara saya masih terdengar? Masih Ibu. Oke, lanjut ya. Langkah-langkah asesmen. Penyusunan instrumen asesmen, menetapkan tujuan asesmen, mengembangkan alat asesmen. Kemudian pelaksanaan asesmennya ada wawancara, pengamatan, pengukuran informal, tes baku, mengkaji dokumen, ya. Kemudian penafsiran hasil asesmen dan rekomendasinya. Berdasarkan penafsiran inilah program pembelajaran atau penanganan kekhususan peserta didik akan direkomendasikan dan dikembangkan sesuai dengan capaian pembelajaran dan fase. Next. Oh, kelewatan. Ya. Berikut ada kutipan lain. Kembali. Nggak ada lagi dah, lagi Bu. Kembali. Ya. Ya, yang ini tadi. Yang barusan. Iya. Tujuan dan fungsi asesmen diagnostik. Memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Sasarannya adalah semua peserta didik yang teridentifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi strateginya, menetapkan jenis asesmen yang akan dilakukan, memilih atau mengembangkan instrumen asesmen yang tepat, melakukan asesmen sesuai dengan panduan yang dipersyaratkan, melakukan tabulasi, klasifikasi, dan analisis hasil asesmen, melakukan case conference, ya, kemudian mendokumentasikan semua data hasil asesmen. Next. Ini terlewat mungkin tadi. Mari berefleksi apa yang Bapak Ibu pelajari dari pengalaman membuat asesmen diagnostik. Itu nanti bisa Bapak Ibu kembangkan dari pertanyaan ini ketika berhadapan dengan siswa langsung. Apa tantangan yang Bapak Ibu rasakan dalam membuat asesmen diagnostik? Hal-hal apa saja yang menurut Bapak Ibu penting dalam melaksanakan asesmen diagnostik? Ya, itu jadi panduan kita nanti, ya. Next. Jika asesmen diagnostik yang telah dirancang tersebut dilaksanakan di satuan pendidikan Bapak Ibu, hasil seperti apa saja yang mungkin muncul jelas akan berbeda, ya. Tergantung masing-masing kondisi siswanya. Next. Dengan hasil kondisi yang menyesuaikan tadi, dengan hasil seperti itu, tindak lanjut seperti apa yang bisa dilakukan. Itu semua berkesinambungan dan berkelanjutan. Next. Apa kaitan antara asesmen diagnostik dengan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan rencana kegiatan pembelajaran? Ternyata itu semua berkaitan. Ibu ya, Ibu Bapak, Ibu Guru, oke. Ya. Oke. Asesmen ya. Setelah kita menggali tentang konsep asesmen formatif, sumatif, lalu bentuk asesmen, umpan balik dan diskusi, kami beri kesempatan untuk ibu-ibu bertanya, ya. Isi kelihatan tangan di mana ya? Oke, kita beri kesempatan 2 penanya saja ya. Oke, Ibu siapa silahkan, boleh angkat tangan. Oh ya, Ibu Helisa rupanya. Ya, silahkan Ibu Helisa. Ya, terima kasih Ibu Resmani atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan, Bu,
pada bagian strategi asesmen diagnostik, diantaranya itu case conference. Apa yang dimaksud dengan case conference itu, Bu? Oh iya. Ya, terima kasih Ibu Helisa pertanyaannya. Case conference. Ya, case itu bahasa Indonesianya kasus, conference itu ya kita mungkin maksudnya sama dengan berdiskusi, ya. Jadi kita mengadakan kasus dari salah satu siswa kita diskusikan. Siswa per siswa artinya begini. Case conference itu merupakan sarana bagi suatu lembaga atau instansi dalam upaya mendiskusikan secara bersama-sama untuk membantu si objek kasus atau si siswa yang menjadi objeknya. Contohnya misalkan ada salah satu siswa ibu yang mungkin sangat berbeda dari yang lainnya, mungkin dalam satu kelas ada yang dalam bahasa kita itu bahasa gaulnya aja ganjil mungkin. Nah, mungkin ibu ada masalah, Ibu Helisa, bisa kita adakan case conference bersama para guru yang lain, juga melibatkan Bapak Kepala Sekolah, mungkin juga melibatkan orang tuanya untuk menggali lebih dalam tentang sejarahnya anak itu, begitu Ibu Helisa. Bagaimana Ibu Helisa? Ya Bu, cukup Bu. Oke, terima kasih Ibu Helisa. Saya lihat time dulu. Ya. Oke. Penanya kedua. Ibu Siti Fatimah. Iya, Ibu Siti Fatimah. Oke, kami beri kesempatan Ibu Siti Fatimah. Silakan. Ya, Ibu. Saya mau tanya, asesmen jenis apa yang paling tepat bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan sebelum pembelajaran, Ibu? Ya. Dari berbagai jenis asesmen kita semua pelajari ya, ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Jika yang paling tepat untuk dilakukan sebelum pembelajaran itu ya asesmen diagnostik, ya, untuk membuat kita program pengajaran yang tepat untuk dia. Dari hasil asesmen diagnostik tadi kita bisa menentukan oh ini penanganannya yang tepat ini. Materinya sama, tapi karena kekhususannya ini berarti oh ini yang tepat. Nah, diagnostik, asesmen diagnostik. Sedangkan kalau kita mau mengadakan asesmen di tengah-tengah kita melakukan kegiatan pembelajaran, itu baru asesmen formatif. Begitu Ibu Fatimah. Saya mau menyapa dulu Ibu Evi. Bagaimana Ibu Evi? Apakah terdengar suara saya Ibu Evi? Ya Bu, terdengar. Nah, jelas sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Eka, apakah terdengar suara saya Ibu Eka? Sangat terdengar dan sangat jelas, Ibu. Alhamdulillah. Saya berharap kita semua sehat ya. Saya mau kasih kesempatan lagi sebetulnya, tapi waktunya mungkin hampir habis untuk mengatasi kepenatan. Baik, saya minta tolong Ibu Fatimah, kita ice breaking dulu. Boleh Ibu Fatimah, masih ada waktu. Halo Ibu Fatimah. Ya, boleh Ibu. Ya, yang lain bisa diaktifkan suaranya. Sudah Bu. Ya. Kita coba dulu ya Ibu ya. Oke, Ibu Fatimah. Ya. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu bilang semangat pagi. Kalau saya bilang 1, Ibu jawab merdeka.
Kalau saya bilang 2, Ibu bilang belajar. Kalau saya bilang 3, Bapak Ibu bilang yes, yes, yes. Oke. Bisa? Bisa Ya. Bapak Ibu? Bu. Nah, Ya, oke. Selamat pagi. semangat pagi. Semangat pagi. 1, Merdeka. Merdeka. 2, Belajar. Belajar. 3, Yes. 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 Yes, yes. selamat pagi. Semangat pagi. Semangat 1, 2, 3. Merdeka. Belajar. Yes. Yes. belajar. Yes, yes, yes. Oke. 1, 3. Merdeka. Yes. 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 Merdeka. Yes, yes, yes. Ya, mantap. Masih semangat Bapak Ibu. Masih semangat. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Terima kasih ibu-ibu guru semuanya atas waktu yang disediakan untuk sama-sama belajar bersama Ibu Resmani di sini. Semoga pandemi ini tidak membuat kita menjadi surut, langkah kita menjadi surut, semangat kita surut. Jangan, kita harus tetap sehat. Demi anak didik kita, demi keluarga kita. Oke, jangan lupa tetap konsumsi makanan yang sehat, multivitamin, dan jangan lupa selalu berdoa. Ingat ya, ingat sama yang di atas. Oke, terima kasih semuanya. Ibu. Kita sampai dulu, dadah dulu. Ibu Fatima, Ibu Eka, Ibu Epi. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.